Miren. Hari ini dijadikan topik juga, Pak. Mengapa media kehilangan jati diri menghadapi situasi nasional? Angkat itu, Bang. Itulah persoalan pokok. Hari ini gara-gara confuse media, ada 21% penduduk Indonesia diteliti oleh BPS tidak peduli dengan COVID. Tidak takut. Bahkan mereka mengatakan kami siap mati. Begitu. Jadi itu mau divaksin, nggak mau dia. Kelompok usia kita itu sudah keluar data vaksinasi. Sengaja dibuat prioritas. Dari Januari sampai bulan Juni. Hasilnya berapa? Dari 21,5 juta yang disasar, usia di atas 60, cuma nyampe 15%. 85% lagi belum terkejar, sembunyi dan tidak mau. Coba, apa yang mau terjadi? Paling banyak meninggal itu justru umur yang ini. Padahal dia nggak kemana-mana, dia cuma di rumah. Siapa yang bawa kuman kepada dia? Anak, cucu, menantu. Yang bawa ke rumah, kena dia. Mereka nggak apa-apa, selamat. Si orang tua nggak selamat. Sebetulnya udah lama itu. Kejadian seperti yang kata Biden itu, udah lama itu. Soal apa? Katakanlah soal moral wartawan itu. Untuk moral wartawan terkait dengan jati diri untuk memberitakan yang benar. Ya. Karena wartawan itu kan adalah ibu kandung kebenaran sebenarnya kan Aduh, gitu. baru tahu aku, Pak. Tapi yang berfungsi ibu tirinya. Nah, berfungsi sekali ibu tirinya. Itu makanya kacau, kejam dia kan kejam. Kejam ibu tiri itu daripada kejam kota. Nah, gini dia. Waktu dimunculkan pertama kali namanya uji kompetensi wartawan se-Indonesia. Dibutuhkan. Itu ketika di Medan, itu ada Wina Armada, itu kawan Isa Wijaya itu yang menceramahkan soal itu. Ketika aku baru pulang dari Jakarta, kembali ke Medan, disuruh aku hadir. Nah, itu udah aku tantang. Tidak ada gunanya ini kalau dibikin uji kompetensi wartawan yang hanya untuk menyuruh orang mengajari orang menulis. Kalau udah jadi wartawan, udah pasti bisa menulis. Kalau enggak, nggak bisa jadi wartawan. Tapi yang paling penting adalah uji kompetensi moral wartawan. Iya, itu dia. Iya, betul. Integritas, ya. Betul. Itu dia, itu untuk jati diri. Nah, buktinya apa? Ya seperti ini. Orang membuat berita itu tergantung apa kata pemerintah. Iya. Ya kan? Biden tadi bilang ada dua, satu lagi belum dijawab kejadian ya. Yang ketiga apa tuh kelemahan keraguan Indonesia itu. Nah, pemerintah kan ragu-ragu. Itu ragu-ragu itu dimuat. Kalau aku enggak, aku bikin tulisan bahwa itu ragu-ragu. Udah bolak-balik aku bikin tulisan dia apa di intipnews.com. Sampai kapanpun kalau tidak tegas ini tak bisa. Untuk kasus di Filipina itu kalau tidak mau divaksin tangkap masuk penjara. Udah tuh tidak mau divaksin kemudian tidak percaya kepada COVID, tinggalkan Filipina, keluar dari Filipina. Tapi aku tak suka itu. Enggak, karena begini, Ini aku mengacu kepada satu hal ya. Kemarin itu ada satu orang yang mengatakan dia tidak percaya COVID. Dia kasih mayatnya aku pegang, kalau 2 hari aku mati. Nah, orang banyak menyalahkan dia. Aku bilang, kemudian dia ditahan, ditangkap. Di mana kebebasan berpikir dan kemerdekaan tidak berbicara? Nggak bisa. Kita boleh berpendapat kok. Biar orang menyangkal, tapi jangan dilarang. Sekarang begini, kalau kita di sini, aku mengatakan, aku nggak percaya COVID. Besok aku bisa dipanggil, dibawa ke polisi, bikin pengakuan dengan keterpaksaan. Dia gini ini bodoh. Yang dia apa itu? Yang dipanggil dia itu dia mengumumkan kepada orang, mempengaruhi propaganda. Orang Propaganda. Media. Aku masuk tahu. dalam undang-undang ITE itu yang dipanggil dia itu. Katanya membuat keresahan, benar. Tetapi kalau aku melihat itu, udahlah, apa yang aku dengar, yang bicara siapa? Kita bicara itu kan lihat orangnya, bukan hanya lihat isi kata-katanya. Lihat orangnya juga. Benar gini juga. Sebenarnya dulu yang dibilang Isari itu, yang dari Isari sebetulnya gini maksudnya. Itu betul juga. Ya, itu masalah kebebasan. Kenapa pers itu bebas pula memberitakan yang tidak benar misalnya? Contoh, kalau kata pemerintah, ya kan, tidak boleh mudik. Udah beritakan oleh wartawan ini. Nanti dibilang apa? Pariwisata dibuka, diberitakan juga. Ini kan udah kacau nih. Nah, ini kan tidak benar. Seharusnya tidak benar ini. Kenapa diberitakan? Kamu tidak beritakan itu. Aku satu hal nih. Aku kemarin bicara juga dengan Freddy Tulung. Dia dulu adalah Dirjen Kominfo. Nah, aku tanya dia sekarang. Dia bilang, Pak Isari, saya stop berkontribusi pada saat sekarang ini.
Kenapa? Ada kebimbangan dari keputusan pemerintah. Ya, yang satu bilang jangan berkerumun, tetapi tempat-tempat makan, tempat-tempat piknik dibuka. Terjadi kerumunan. Ketika kerumunan tadi ditarik lagi. Yang mana yang mau kita jalankan? Jadi saya stop dulu berkontribusi sementara ada kegamangan keputusan beberapa instansi yang dikatakan oleh Abidin tadi. Tidak satu rasa, satu tindakan semua instansi ini. Makanya harus presiden. Dia pesan Bang Halis tadi, ini harus sampainya ke presiden. Kalau tingkat menteri, Bang, sorry to say, I don't believe it. And I don't buy it. Kenapa orang masih boleh juga berkerumun? Buka warung, buka apa semua segala macam. Yang tidak boleh itu menurut peraturan itu cuman dari jam 21 sampai pagi. Ya, jam malam. Itu jam malam namanya. Tapi kalau dari siang orang boleh kok berjualan, boleh juga apa semua segala macam, tanggung-tanggung. Nggak jelas. Ini aku bisa salahkan Dr. Abidin nih. Gara-gara dia tadi ngomong tentang akhirnya si Madi kan jadi emosi dia kan begitu ya. Ada perintah dari presiden supaya dilakukan vaksinasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak. Yang selama ini tak boleh. Nah, itu menjawab juga pertanyaan Bang Tengku tadi. Yang nomor 3-nya apa? Ya, nomor 3-nya itu bahwa kata Al Jazeera dari penelitian di Indonesia itu, semua kebijakan pemerintah membingungkan masyarakat. Ya. Nah, itulah. Ya. Tulisannya udah aku kirim sama Bang Idrus, tolong dibagi Bang ya sama Bang. Ya, nanti aku kasih Mari ya. Bu insert ya. Itu dia Amadi, itu berita bagus. Kita bukan menyerang pemerintah. Tapi kita membingungkan, ya kan? Medan, wartawan coba konfirmasi ke Pak Wali, tapi tak boleh masuk, dihalangi oleh Pas Pampres. Sebenarnya wali kota itu milik siapa? Kan gitu, kan milik rakyat dia. Bila perlu kayak di Jawa itu, di hari tertentu, jam maghrib itu 2 jam ketemu dengan rakyatnya. Apa saja yang kejadian di lapangan dia tahu. Akibatnya apa? Aparatnya menjadi tertib, karena takut dilapor. Tapi kalau berjarak, mainlah semua tak karuan. Nah, ajari itu Pak Wali kita, masih muda dia. Keponakan sih terus itu. Kalau Pak Wali kami sekarang ini itu apa, Den? Yo, Bang. Enggak butuh media dia. Dia selebritis. Menantu itu satir, itu sarkasme. Ya, aku merasa bersyukur juga ada COVID ini. Bangsa ini lebih cerdas, lebih bernalar, dan lebih apa namanya, lebih hati-hati. Bukan begitu, lebih otaknya lebih dipakai, otak cerdas lebih dipakai. Tapi ada satu kehilangan profesi, dukun. Selama COVID belum pernah aku dengar ada dukun yang menyatakan aku mampu menangani COVID. Nggak berani deh ya? Nah, iya, dan orang-orangnya ada yang pergi ke dukun. Tak ada satupun orang yang pergi ke dukun untuk menangani COVID. Itu artinya kita mulai lebih cerdas. Kita mulai lebih cerdas. Betul. Nah, jadi gini, menyambungin, aku juga pernah bilang, aku bicara dengan satu pendeta, dia bilang, Bang, katanya, COVID ini ada juga positifnya, bahwa bumi ini dibikin jeda. Pada satu saat tertentu berhenti semua pabrik-pabrik, tidak ada asap, berhenti semua mobil, jeda semua, bagus. Kita bagi kita juga ada, ya, bagi aku juga ada. Aku kembali ke rumah, ya. Kemudian berkumpul sama keluarga, home sweet home, karena kita harus distancing. Kemudian yang kita lupa, cuci tangan yang kita dulu waktu kecil diajarin, kita udah lama nggak? Kuku kita dulu hitam-hitam, wah itu nggak peduli kita. Sekarang kita potong kuku tiap hari Selasa. Udah mulai bersih hidup kita, bagus. Nah, tetapi COVID-nya masih terus merajalela. Yang membedakan gini kalau dulu itu makan nasi nggak cuci tangan. Kalau sekarang cuci tangan terus kan nggak makan gitu kan. Takut makan. Bukan. Satu lagi masih ganjal nih, Din. Satu lagi masih ganjal, Din, soal wartawan tuh, Din. Soal wartawan tinggi aku Pak. Satu lagi akibat tidak kompetensi moral wartawan itu. Di Medan, di Sumatera Utara semalam itu baru kejadian tuh. Wartawan ditembak mati kan. Karena dia pasti aku pertama kali mendengar itu, Pak. Ya kan? Karena ngomong yang benar itu. Tidak, itu balik. Karena tidak kompetensi moral wartawan. Sesudah ditangkap baru ketahuan. Sebelumnya Israel dia mengingatkan.
Aku kenal baik sama itu anak. Isari mengingatkan tentang ini anak, Pemret ini. Jadi dari situ aku membuat beritanya tentang pembunuhannya saja, tidak menyangkut KPN-nya. Ternyata begitu terbuka, dia ini ditembak karena membuat apa pemilik disko sakit hati. Karena diminta diberitakannya udah tuh tanduknya. Di tanduknya dipawak lah kalau di Jakarta bilang. Kalau kita di Kompas harus menyiapkan uang 1 bulan 12 juta untuk dia. Dan 1 hari 2 butir pil ekstasi. Begini, artinya wartawan apa ini? Wartawan apa ini? Tunggu begini nih. Kira-kira 2 tahun lalu, aku tiba-tiba diminta untuk membantu di PTP 4 Medan. Aku nggak tahu apa ini rahasia apa tidak, tapi ini aku terbuka. Tanpa ada di belakang rasa-rasa tidak enak hati. Karena pada waktu itu, PTP 4 sedang digoyang oleh si Marshall ini. Marsalim. Ya, jadi pada waktu itu dia diganggu sampai pindahlah seorang direktur di holding pindah keluar dan masuk ke BTN. Nah, bagaimana mencegah mulutnya ini? Ya, padahal saat itu sudah keperiksa, dia mendapat bulanan. Jadi aku jumpailah dia di Siantar, bertemulah kami di warung kopi itu, yang enak itu Bang Halis, apa namanya, warung kopi si Gemuk, duduk kita di situ. Ini anak memang agak bandel, dia suka menggelitik-gelitik orang, dia nggak tahu orang tak suka digelitik, terus saja dia menyerang. Tetapi waktu itu aku pendekatannya adalah pribadi, karena aku juga dari Dewan Kehormatan PWI Pusat, aku bicara ke dia, aku tanya dia, apa yang sebenarnya bisa membuat kau tidak usah mengangkat itu? Tolong kasih kami aja. Ketidakberesan itu di mana? Jangan ke kau punya media, karena medianya itu nggak ada. Kau punya intipnews.com, kau punya staff. Dia tidak, dia sendiri bekerja, dibantu kawannya. Jadi kalau Pemret apa? Dia sendirian. Tetapi ketika aku tanya dia waktu itu tidak bisa datang ke 33 perkebunan manajer. Dia gilir itu. Ada yang ngasih 1,5 juta, ada yang ngasih 5 juta. Aku tidak memburukkan orang mati ya, tapi ini kenyataannya. Ya, kemudian, jadi apa yang bisa membuat kita tolong kasih tahu kami handling Anda di lapangan, tolong kasih tahu kami yang diperbaiki. Dia bilang, awak baru mau jualan aja ya, di pinggir jalan, buka warung, ditutup orang tuh. Supaya dia di tanah PTP. Di pinggir jalan. Nah, terus apa yang kau mau? Apa dia bilang? Maunya aku diperhatikan lah bang. Aku minta rumah 1. Mbak, minta rumah 1. Aku bilang sama dia, kalau bikin rumah aku pun mau, jangan tahu, aku pun mau. Aku bilang. Jadi agak tegang kamu. Nah, aku tahu ini anak bandel. Dan dia tidak mengerti, tidak mengerti cara penulisan. Tulisannya itu adalah hasutan. Ya, punya tendensius. Jadi betul kata Ahmadi. Jadi apa UPW itu harusnya moralnya. Sekarang kan banyak di pemret yang dulu bekerja di bawah kita, yang sebenarnya kita tahu kemampuannya tidak bisa jadi pemret. Ini hari bisa jadi pemret, terus potong surat aneh itu. Nah, jadi pertanyaannya sama Bang Atmadi, kenapa yang ditembak kawan tuh, kenapa tidak pemret? Dia merangkap Pemret. Dia sendiri dia kerjawan, single fighter dia itu. Media itu dia punya. Di rumahnya. Jadi berarti masih ada masalah integriti yang perlu dipertimbangkan juga di kelompok, di institusi ini. Wartawan ini kan saya kan dibilang tadi, ibu kandung kebenaran. Nah kalau ini sebenarnya... Kasih tahu ya, 1, wartawan ibu kandung kebenaran. 2, wartawan mengawal demokrasi beradab. Itu dia. Itu wartawan. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara tentang Marshall ini, karena dia udah nggak ada, tak baik pula mau bicara orang mati kan. Aku banyak pengalaman sama dia. Dan waktu sama aku itu, sebenarnya bang 3 pendekatan. Ketika aku nggak ada pendekatan sama dia, aku ajak dia berteman, mulai tenang deh. Makanya aku bilang, aku terus terang aja barangkali menyalahkan Dr. Biden kan. Dia yang mau mulai persoalan ini. Yang mancing-mancing marahnya siapa dia? Kita mau bicara COVID nih sekarang nih. Baik, aku mau tanya Bung Biden. Ya, ini kan aku kan adalah orang yang mantan ya COVID ya. Penyintas ya? Survivor?
Ya, Survivor, Bang. ada ya banyak kawan-kawan yang mau direuni kan itu kan gitu. Ya, salah satu kan nanti kawan aku reuni ya istrinya Idros lah kan begitu ya. Iya. Yang menderita Anakku COVID. lah ya. Nah, pertanyaan saya nih Dr. Bidin, kalau sekiranya orang yang sudah terkena, ya kan begitu, kemudian apakah mungkin ya itu akan terulang lagi penyakit yang sama? Ya, karena ada beberapa pendapat juga bahwa orang yang sudah terkena itu tidak akan terkena lagi sama sekali. Karena kalaupun terkena dia katanya sedang ada di memori katanya kan begitu. Ada yang mengatakan itu sangat mungkin untuk terkena. Bisa penjelasannya Dr. Abidin? Iya. Jadi yang namanya virus itu dia seperti makhluk mutan. Makhluk mutan itu dia terus berkembang. Makin kuat orang, dia pun bermutasi makin kuat. Makin mampu orang bertahan, dia cari cara lain, berubah. Gitu. Itulah karena dia mau hidup, Pak. Dan yang tempat hidup yang terbaik buat dia itu adalah paru-parunya manusia. Ini tolong kita ingat. Itu adalah rumah dia, paru-paru kita. Jadi dia butuh kita untuk kehidupan dia. Ya kan? Tapi kalau kita bisa bertahan dengan antibodi yang cukup, mungkin kita sama-sama hidup sama dia. Nah, Dr. Bidin, kalau bicara paru-paru ini aku ini kan barangkali ini. Ya, karena terus terang aja. Saya itu kan COVID ada yang tersinggung. Gue bilang tadi, dia kan merokok. Gue bilang dia Bang Halis ini nanti tanya sama Bidin. Yang merokok itu pun ya kayak apa namanya? Ada zaman suka pecal, ada zaman suka soto. Tapi suka rokok ini kok nggak siap-siap. Siap dulu. Kan? Ya, itulah dia yang barangkali. Biar tahu enaknya udara pagi itu seperti apa rasanya begitu. Apalagi ditambah sebatang rokok. Pakai kopi lagi. Kopi.